Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara yang terkasih, pada zaman dahulu setiap kota selalu dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan juga kuat. Adapun fungsi dari tembok tersebut adalah sebagai benteng perlindungan terhadap serangan yang datang dari pihak luar atau pihak musuh. Apabila tembok itu roboh, maka akan memudahkan musuh untuk menyerang, memasuki kota dan juga menduduki kota tersebut. Seperti itu pula gambaran orang yang tidak punya pertahanan diri yang kuat, yang tidak memiliki pengendalian diri, yang tidak memiliki penguasaan diri. Jika kita tidak dapat mengendalikan diri atau tidak punya penguasaan diri, saudara, kita pasti akan menjadi sasaran empuk musuh, yaitu iblis. Rasul Petrus memperingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Adalah penting sekali bagi orang percaya untuk memiliki penguasaan diri dalam segala hal, saudara. Penguasaan diri adalah bagian dari buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 hingga yang ke-23. Nah, orang yang memiliki penguasaan diri, maka dia akan mampu menjaga dirinya terhadap segala pengaruh dan juga menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Karena itu, penulis Amsal sangat mengapresiasi tinggi bagi orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Daud adalah salah satu contoh orang yang memiliki penguasaan diri dalam hidupnya. Sekalipun punya kesempatan besar untuk balas dendam, saudara, terhadap Saul saat berada dalam gua, tapi Daud dapat menguasai dirinya sehingga dia mengurungkan niat untuk menghabisi Saul. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 24 ayat 6 dan 7, berdebar-debarlah hati Daud
karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, untuk memiliki penguasaan diri ada harga yang harus dibayar, yaitu kita perlu rela hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, bergaul karib dengan Tuhan adalah satu-satunya cara untuk kita dapat memiliki penguasaan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Tuhan ajar kami, Tuhan tegur kami, supaya kami memiliki pengendalian diri, penguasaan diri. Tetapi Tuhan, kami tidak dapat memilikinya kalau hidup kami tidak bergaul erat dengan Engkau. Ya Tuhan, biarlah setiap waktu, dalam segala keadaan, kami selalu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, karena itulah satu-satunya cara supaya kami dapat menguasai diri kami dan hidup kami berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus untuk setiap karya Tuhan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, dalam hidup semua orang di sekitar kami yang mencintai, yang mengasihi akan Engkau. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.